Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita belajar, kita ikuti petunjuk berikut ini. Berdoa terlebih dahulu, kemudian kerjakan setiap bagian sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Silahkan bertanya kepada orang yang ada di sekelilingmu apabila ada yang kurang jelas. Hubungi gurumu bila mengalami kesulitan dalam mengerjakan baik bacaan maupun tugasnya. Tetap semangat ya anak-anak. Selamat belajar. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ingat, selalu laksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Apabila keluar rumah, memakai masker dan selalu membawa hand sanitizer dimanapun kalian berada. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan selalu jaga jarak social distancing. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 2, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu mempraktekkan untuk membuat produk kipas dengan langkah yang benar. 2. Dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 3. Dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Kita mulai pembelajaran hari ini tentang subtema 2, sumber energi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, baiklah kita mulai. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di bumi ini. Coba sebutkan barang-barangmu yang membutuhkan energi listrik. Seberapa sering kalian menggunakannya? Coba sebutkan apa saja. Ya, betul. Ada lampu, ada kipas angin, ada televisi, dan masih banyak lagi. Nanti kalian sebutkan sendiri ya. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana kita akan menggunakan secara bijak energi yang kita gunakan, terutama energi listrik. Caranya, kita akan berkreasi dulu dengan membuat kipas. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas, yang berlebihan. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Apa coba? Selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik apa? Sepeda atau berjalan kaki kalau jarak dari rumah tidak terlalu jauh. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Semua punya kipas angin. Kali ini kamu akan belajar membuat kipas yang tidak menggunakan listrik. Kipas dari kertas. Kita akan belajar berhemat dimulai dari diri kita sendiri dengan membuat kipas dari kertas. Lihat cara membuatnya. Diperhatikan cara membuat kipas kertas. Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran, bisa pakai kertas kado, majalah bekas, ataupun tanggalan bekas. Yang kedua, ambil lem kertas. Yang ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm.
Balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Bisa kan? Gampang. Yang kelima, lipat lagi lipatan kertas menjadi dua bagian yang sama besar. Ditekuk ke dalam. Yang keenam, lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Yang saling berhadapan diberi lem. Dan kipas siap dipakai. Silahkan membuat dengan adikmu atau kakakmu. Kemudian bandingkan bagus yang mana hasilnya. Sudah, kalau sudah selesai bisa untuk sambil belajar lagi dengan kipas-kipas. Selanjutnya, seperti yang sudah kalian ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Sekarang, Ibu minta kalian menuliskan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi. Saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini, diskusikan hasilnya dengan orang tuamu atau kakak atau adikmu. Misalnya, kalian sedang menggunakan kipas angin gambarnya. Ini hanya misal contoh untuk menjawab tabel yang ada di layar ini. Kemudian energi yang digunakan adalah energi apa kalau kipas angin? Ya, energi listrik. Dan perubahan yang terjadi dari energi listrik, apa yang terjadi dalam kipas angin? Menjadi energi gerak. Sehingga menimbulkan angin. Kita tidak menjadi gerah. Tuliskan seperti itu, perubahan energi dari energi yang digunakan dan menjadi perubahan energi apa. Yang pertama, kegiatan menjemur ikan. Kemudian yang kedua, kegiatan menyetrika. Yang ketiga, kegiatan bermain layang-layang. Yang keempat adalah kegiatan membakar ikan. 5, 6, 7, terserah kalian mau kegiatan apa. Yang penting ada energi yang digunakan dan ada perubahan energi. Sehingga kalian dapat tahu, oh ternyata tidak hanya energinya saja, tapi terjadi perubahan energi. Seperti contoh yang pertama tadi, kipas angin. Menggunakan energi listrik. Yang terjadi perubahannya adalah menjadi energi gerak. Sudah paham anak-anak? Kalian telah mengetahui hal berkaitan dengan energi. Sumber energi serta perubahannya sekarang kalian sudah tahu. Baiklah, kita lakukan percobaan lagi tentang perubahan energi agar kalian lebih jelas. Langkahnya seperti ini. Langkah kegiatan percobaan perubahan energi yang pertama, ambil selembar kertas dan gambarlah seperti contoh di gambar ini. Gunting mengikuti garis sehingga menyerupai spiral, berbentuk spiral. Kemudian yang ketiga, lubangi salah satu ujung kertas, bisa bagian atas, bagian bawah silakan. Yang keempat, ikat dengan benang. Panjang benang sekitar 50 cm. Ikatkan ujung yang lain pada pensil. Nyalakan lilin. Letakkan kertas spiral tadi di atas api, jaga jarak jangan terlalu dekat agar tidak terbakar. Dan lihat apa yang akan terjadi. Kemudian, ubah jarak spiral agak menjauh atau mendekat dari api. Apa yang akan terjadi? Silakan ditulis seperti ada di kolom itu. Kolom yang sudah disediakan. Sudah paham? Laksanakan ya. Sekarang marilah kita membaca bersama teks di sini. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega.
Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh menjadi hangat. Tahukah kamu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan contoh dari sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di masa seperti ini, pandemi COVID, jahe, kunyit, kunir, dan sebagainya sangat berguna karena akan meningkatkan kesehatan tubuh. Sebaiknya kalian mencoba untuk menggunakannya. Salah satunya kunyit. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain, maka para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Indonesia kaya akan rempah seperti itu. Minuman kunyit asam, sudah pernah mencicipinya? Kalian bisa membuatnya di rumah sendiri. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia. Hampir di seluruh provinsi sudah mengenal minuman kunyit asam. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan, dan pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Kalau kalian ingin membuatnya di rumah, gampang sekali. Minuman kunyit asam, kunyit dipotong-potong kecil-kecil, kemudian diberi asam Jawa, diberi air panas, didiamkan sebentar biar hangat, bisa diminum, diberi madu atau diberi gula Jawa. Enak rasanya, bisa untuk menambah kesehatan tubuh. Hebat bukan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah? Sangat banyak manfaatnya untuk tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Sekarang bersama keluargamu, temukanlah sumber daya alam lainnya yang banyak dijumpai di pasar. Sumber daya alam yang kalian diskusikan adalah sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat. Bukan saja bermanfaat di dapur sebagai bumbu masak, namun juga bermanfaat untuk kebutuhan lainnya, untuk menjaga kesehatan, untuk membuat warna alami, dan sebagainya. Kemudian perhatikan contoh tabelnya. Kalian silahkan membuat tabel ini dengan diisi sumber daya alam apa, pemanfaatannya apa, dan di mana biasanya dijual atau tempat dipasarkan. Sudah paham? Ada contoh yang pertama itu kunyit. Biasanya dimanfaatkan untuk bumbu dapur, untuk buat nasi kuning, untuk jamu. Tempat dipasarkannya adalah di pasar atau di supermarket. Sumber daya alam yang melimpah dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkannya untuk kehidupannya. Sebagai rasa syukur, kita perlu menjaga keberadaannya dan terus memanfaatkannya. Hari ini kita sudah belajar banyak. Sudah praktek percobaan banyak.
Silakan dikerjakan semuanya apa yang sudah ada, dan apabila ada yang kurang jelas, bertanyalah kepada orang yang di sekelilingmu. Bisa kakak atau adik atau orang tuamu. Hari ini kita sudah belajar banyak hal. Apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama, setelah kalian mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, kalian mampu mempraktekkan membuat sebuah apa tadi? Kipas dengan langkah yang benar. Yang kedua, dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, dengan berdiskusi tadi, kalian mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Materi untuk besok adalah tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Alhamdulillah kita sudah melalui semua pembelajaran hari ini. Jangan lupa apabila ada kesulitan silahkan bertanya kepada orang di sekelilingmu. Dikerjakan semua tugas, kemudian difoto dan dikirimkan kepada Bapak Ibu gurumu. Bisa di grup kelas atau di grup classroom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.